Halo teman-teman, kembali lagi di kelas digital. Di sini kelas digital adalah tempat dimana kamu bisa belajar tentang cara optimasi marketplace, cara jualan di Shopee, dan cara jualan di marketplace. Buat kalian yang belum tahu YouTube-nya, bisa mengecek di sini ya, kelas digital. Di sini udah ada video-video urutan mengenai bagaimana cara jualan di Shopee. Di sini kalian bisa lihat di playlistnya. Di tips Shopee itu ada urutan-urutannya, mulai dari belajar dari awal hingga paling akhir. Nah, kali ini saya akan memberikan tips mengenai cara membuat deskripsi produk di toko Shopee maupun toko manapun. Nah, kenapa cara membuat deskripsi produk itu penting? Karena ketika kita membeli barang di toko online, kita tidak hanya melihat dari gambar-gambarnya saja. Misal seperti ini, kita tidak hanya melihat dari satu gambar maupun gambar lainnya, tetapi kita melihat juga dari deskripsinya, apakah deskripsinya membuat kita untuk beli atau tidak. Nah, pentingnya deskripsi produk salah satunya untuk meningkatkan trust konsumen. Seperti yang tadi saya bilang, konsumen akan lebih yakin lagi setelah kita menulis deskripsi yang lebih bagus lagi yang membuat mereka percaya. Nah, dan yang kedua, pentingnya deskripsi produk itu menulis deskripsi tidak hanya copy paste dari supplier kita. Kemarin kan kita udah cari supplier ya, yang dari Baleo Mall itu. Kebanyakan kan deskripsinya singkat-singkat, cuman apa kadarnya. Nah, di sini kita sebagai dropshipper itu tidak hanya copy paste dari supplier, tapi juga mengoptimasi sebagaimana toko profesional seperti itu. Nah, yang pentingnya deskripsi produk yang ketiga, kita anggap diri kita itu sebagai customer dalam menilai deskripsi kita. Jadi kita ketika menulis deskripsi, pertama kita melihat apakah dengan deskripsi ini kita yakin mau beli atau enggak, seperti itu. Nah, contohnya ini saya punya toko di Shopee Mall, misal saya melihat ini ya. Nah, ini kan udah cukup banyak nih deskripsinya, seperti itu. Ada juga yang singkat-singkat, ada yang hanya ala kadarnya saja. Nah, kalau ini kan ala kadar ini cuman diimpor dari Turki, ini apa. Nah, di sini kita belajar bagaimana cara menulis deskripsi yang baik. Nah, di sini saya kasih kerangka deskripsi produk. Yang pertama, isikan pertanyaan seputar stok produk. Yang kedua, keaslian produk. Yang ketiga, sub headline, kondisi produk, asal produk, keempat, deskripsi produk. Dan yang kelima, berikan list terkait fungsi atau manfaat produk. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Pertama, isikan pertanyaan seputar stok. Nah, kadang kalau kita beli barang kan kita pasti nanya, Kak, apakah ini stoknya ready? Kak, ini stoknya apakah banyak? Saya mau beli banyak. Nah, di sini kita kasih kepastian kepada customer kalau stoknya itu ready. Jadi, ketika menulis deskripsi pertama kali, kita tulis nih, Kak, stok dijamin ready. Dan bisa juga kalian menulis jaminan produk dikirim hari yang sama untuk meningkatkan kredibilitas toko kamu. Seperti itu, misal jika kalian pesan hari ini, maka akan dikirim hari ini juga. Nah, itu membuat customer lebih yakin untuk membeli di produk kamu. Nah, pembeli kan gampang berubah pikiran ke konsumen lain. Nah, pastiin deskripsi yang pertama tuh tulis kredibilitas toko kamu mengenai ready dan pengiriman. Nah, yang kedua, keaslian produk. Nah, keaslian produk ini penting ya bagi para customer, karena kadang mereka takut untuk membeli produk karena produknya imitasi atau palsu. Nah, di sini jangan lupa untuk tulis keaslian produk, tulis kualitas produk apakah bekas atau baru. Dan yang ketiga, tulis seperti ini, hati-hati produk tiruan lainnya yang harganya lebih murah karena kami dijamin lebih bagus, seperti itu. Nah, itu ya. Kalian jangan lupa di deskripsi produk nomor 2 kalian tulis keasliannya. Nah, yang ketiga itu sub headline atau kondisi produk dan asal produk.
Nah ini kondisi produk wajib ditulis, misal produk berasal dari luar negeri seperti Australia. Biasanya impor-impor tuh kayak kosmetik itu kan dari Korea. Nah, kalian jangan lupa tulis itu asalnya dari mana, terus expirednya juga kapan. Nah seperti itu, karena penting dari customer untuk mengetahui waktu expired agar mereka aman. Nah yang keempat itu deskripsi produk. Deskripsi produk itu seperti hal pada umumnya, seperti misal ini, bersikat tangan si kecil dengan ini, manfaat itu juga bisa. Kalau yang ini misal dari apa ini, pakaian renang ya. Nah ini rompi luaran model ini dengan desain yang berfungsi seperti ini. Nah kandungan produk, bahan produk seperti ini. Nah yang kelima itu lebih detailin lagi fungsi produknya, bisa manfaat produk, cara pemakaian. Nah itu dibuat dalam bentuk list ya, dibuat dalam bentuk bullet atau list atau nomor. Nah itu penting karena lebih enak melihatnya seperti ini kan 1 2 3 4 1 2 3 4 lebih enak. Nah kalau ini kan nggak ada nih cara makainya gimana, kandungannya apa. Nah itu membuat customer tidak yakin terhadap produk-produk ini, padahal ini coklat kan, ya nggak apa-apa kalian tulis saja meskipun susah gitu menulisnya. Nah kita lanjut ke contohnya. Nah di sini saya udah buat contohnya, kerangka deskripsi produk contoh, bukan nomor 5 ya, ini contoh aja. Nah yang pertama yang tadi saya bilang itu ready stock, langsung order resist, bukan di seller dan dropship. Pesan di hari kerja langsung dikirim hari yang sama. Yang kedua, hati-hati produk tiruan dengan harga lebih murah, jangan hanya karena selisih harga Anda membeli produk palsu. Nah yang ketiga dijelasin lagi nih, hand sanitizer, misalnya barangnya hand sanitizer asli 100% Indonesia, top selling produk di toko kami, expirednya Juli. Nah yang keempat tuh pengantar dari si deskripsi produknya, misal bersihkan tangan si kecil dengan praktis bersama Mama Choice Baby Moisturizing Gel, pembersih tangan instan yang efektif membunuh 99% kuman tanpa alkohol, jadi bisa kurangi worry mama dari virus. Nah ini kayak headline pengantar. Di sini mereka meng-headline 99% kuman tanpa alkohol membunuh 99% kuman. Nah ini bagus banget ya contoh dari si Mama Choice ini. Buat kalian yang bingung, kalian bisa tiru nih Mama Choice ID dari Shopee Mall, dia best seller banget. Nah yang kelima itu deskripsi produknya, jadi ini udah kayak manfaat, terus siapa yang dapat menggunakan produk ini, terus jaminan aman seperti BPOM, keaslian dan lain, terus ingredientnya, kandungannya apa, dan cara pakainya juga gimana. Nah itu sebagai penutup. Nah atau yang keenam juga bisa nih kalian tambahkan hashtag juga bisa. Saya nggak, kita lihat ya di sini. Nah ini kan ada hashtag nih, nanti biasanya kebaca di algoritma Shopee-nya kalau bisa hashtagnya berkaitan dengan si produknya itu. Nah seperti itu. Kalau ini nggak ada ya hashtagnya nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Nah ini nanti saya kirim contohnya buat yang kalian mau, nanti saya kirim link downloadnya di deskripsi video ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe kelas channel Digitalk ini karena banyak sekali materi-materi yang penting yang biasanya kalian bingung bagaimana cara jualan di Shopee. Nah itu lengkap di sini, jadi kalian bisa subscribe, setiap hari saya upload videonya. Nah ini penting nih, deskripsi produk salah satu yang terpenting dari yang lain. Oke mungkin sekian videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan like dan komen jika ada yang kurang atau ada yang mau ditanyakan. Oke terima kasih semua.